Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Iwan Setiawan yang akan menemani Sabtu sore Anda dalam acara Ngezoom bareng yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Literasi Digital Siberkreasi. Tamu kita sangat luar biasa, sangat menginspirasi sore ini. Namun sebelum kita memulai acara talk show kita sore ini, kita akan membicarakan tata tertib dalam acara ini. Tata tertib. Mikrofon akan di-mute oleh admin ketika memasuki ruangan meeting untuk menjaga ketertiban. Setiap pertanyaan dapat dimasukkan ke dalam kolom chat. Kolom chat sebaiknya digunakan hanya untuk bertanya atau menjawab, atau komentar hal-hal yang penting saja. Gak perlu mencantumkan nomor telepon atau data pribadi ya. Di akhir acara akan dibagikan link survei atau postage yang juga berfungsi sebagai link sertifikat. Caranya dengan melakukan verifikasi token yang dikirim lewat email ketika melakukan pendaftaran. E-sertifikat akan terkirim otomatis di email ketika sudah selesai mengisi postage atau survei. Follow akun sosial media @siberkreasi untuk mengikuti challenge atau info kegiatan literasi digital menarik lainnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Sobat Digital yang udah bergabung di Sabtu sore ini. Kesempatan yang luar biasa diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi agar kita semua makin cakap digital. Nah, kenapa acara ini diselenggarakan? Karena kalau kita lihat perkembangan teknologi informasi, perkembangan internet di Indonesia itu cukup cepat sekali. Dalam hanya beberapa tahun, terdapat sekitar 200 juta orang di Indonesia yang terkoneksi oleh internet. 170 juta orang bermain sosial media dalam waktu yang sangat cepat. Namun kecepatan ini tidak didukung, tidak dibarengi dengan kecepatan pemahaman literasi digital. Kalau kita lihat ada riset dilakukan oleh lembaga internasional, Digital Competitiveness Indonesia itu berada di ranking yang cukup rendah. Ranking 56 dari 63 negara. Dan kalau kita lihat, ini internet, sosial media, itu orang berlomba-lomba. Rame sekali informasi, banjir di sana, bergelombang. Kalau saya analogikan, kita seperti berada di persimpangan jalan yang lampu merahnya belum tertata. Jadi lalu lintasnya sangat padat di situ, banyak tabrakan, banyak beredar hoax, banyak beredar cyberbullying yang tidak hanya membahayakan, tapi juga bisa menyakitkan orang. Kemudian kita lihat juga ada beberapa penipuan secara digital juga. Namun demikian, bagi mereka yang tahu memanfaatkan teknologi digital dan internet ini, itu banyak banget kesempatan yang bisa digali di sana. Banyak informasi, banyak kesempatan yang tak terbatas ada di dunia baru ini. Lalu bagaimana dampak dari teknologi digital dan internet ini dalam kehidupan berkeluarga? Bagaimana tantangan dan hambatannya? Kita sore hari ini akan berdiskusi dengan one of the most favorite couple di Indonesia. Saya dulu pernah bertemu kedua pasangan ini. Very nice, very beautiful couple. Punya anak yang, apa ya, kalau saya lihat itu seperti such a little angel kalau saya lihat ya. Meskipun saya belum pernah ketemu. Dari sore hari ini kita akan bergabung dengan Mbak Ayudhya dan Mas Dito untuk menggali lebih dalam mengenai keluarga muda di era digital dalam acara Ngezoom bareng Ayudhya dan Dito. Mari kita sanggup, mari kita apa sih? Kok gue lagi terputus-putus? Grogi. Saya grogi. Mari kita apa sih istilahnya tuh? Please welcome pasangan yang luar biasa ini.
Ya ampun, udah lama banget gak ketemu ya. Iya, lama banget. Lama banget. Lama banget. Mbak Ayu, Mas Dito apa kabar? Baik. Mas Baik Iwan banget, gimana? Baik, thank you. Hidupnya enak banget. Kalau saya lihat tadi ya, udah piknik di pantai, makan nasi apa tadi bungkus, kemudian masak apa tadi, masak kue gitu ya. What a life gitu. By the way, gimana akhirnya decided untuk pindah ke Bali? Why? Kita emang dari awal itu pas waktu Skala kan emang lahirnya di Bali. Okay. Nah, jadi kita punya history tentang Bali dari zaman kita satu sekolah dulu, SMA. Dulu tuh kita study tour, terus kita kan udah sering ngobrolin bahwa ya kita berdua tuh seneng banget sama Bali. Nah, terus akhirnya terakhir itu karena Skala udah masuk ke sekolah di Jakarta waktu itu. Nah, aku nganterin dari Ciputat tuh kayaknya hidupku bakal terkekang macet gitu ya. Maksudnya dari bangun pagi, terus aku harus nerobos macet-macetan gitu. Nah, terus akhirnya kita memutuskan untuk coba pindah untuk menata kembali lah gitu. Jadi kayak coba deh ada rezekinya, kita bisa beli tanah. Akhirnya kita bangun pelan-pelan. Sekarang sesimpel kenapa mau pindah ke Bali, kita mau nganterin sekolah Skala, terus kitanya juga happy, nggak kejebak macet. Itu kalau saya ngeliat Instagramnya, saya udah di level benci ngeliat Instagramnya. Karena oke banget, tapi lebih menyehatkan jiwa dan raga di sana ya. Iya, karena setuju banget. Iya, karena menurut kita berdua kalau kita berduanya nggak happy nanti nular ke anak, Mas. Nah, yang orang lihat ya, itu kan enaknya aja tuh hidupnya. Tapi saya juga ngebayangin bahwa proses kepindahannya, bangun rumahnya itu juga repot luar biasa ya. Itu bisa diceritakan dikit nggak proses kepindahan hingga akhirnya udah lumayan settling down lah sekarang ini. Oke, sebenarnya mungkin kalau misalnya dari bangunan rumah ya wajar lah ya Mas. Kalau aku sih ngebayanginnya kayaknya nggak mesti pindah tuh, pasti namanya bangun rumah, pindah rumah tuh ribet banget. Cuman aku justru malah kepikirannya itu pada saat pindah ada galaunya, ada bingungnya, walaupun tahu ya maksudnya kita udah tahu lah tujuannya Bali gitu. Cuma nggak mudah juga kita hidup di Jakarta dari bayi sampai itu 29 tahun lah gitu. Pindah dari kota kelahiran itu kayak ada somehow tuh kayak aduh kayak sedih ya, cuma kayaknya ini bisa lebih baik lah gitu. Jadi mungkin lebih kayak keperasaan sih. Kalau bangun rumah kayak ya udahlah pasti repot, namanya mindahin barang aja repot gitu kan. Kayak gitu sih. Apalagi jauh dari keluarga gitu loh. Nah, sebagai pasangan muda itu kan harus jadi independen. Apa-apa harus dikerjakan berdua gitu ya. Kalau di Jakarta ke ibu, ke bapaknya, ke kakek neneknya itu kan deket gitu ya. Jadi ini Mas Dito dan Mbak Ayu harus lebih independen di sana ya, nangis sendiri, bahagia sendiri. Ya. Betul banget. Nah, tapi justru kalau aku tuh sama Dito mungkin karena memang dari awal udah mandiri, jadi mungkin ya adjustment-nya nggak terlalu banyak lah gitu. Tapi walaupun ya pastilah ya ada namanya kangen. Biasanya kalau lebaran aja ngumpul, kemarin lebaran kita bener-bener nggak pulang karena PPKM dan lain-lain segala macem gitu ya. Memang ada suka dan dukanya lah gitu. Dan kalau saya lihat ya dari Instagramnya, kalau saya ngelihat Mbak Ayu, Mas Dito dan Mas Skala ini itu bukan keluarga, tapi kayak 3 anak-anak gitu loh. Seru banget. Saya bukan. Iya, jadi bukan bapak, ibu, anak, tapi ini 3 orang anak lagi main, lagi seru, lagi bikin bisnis gitu ya, lagi mulai hidup. Itu seru banget. Tapi gimana akhirnya? Tapi gimana akhirnya pandemi ini juga mempengaruhi kehidupan Mas Dito dan Mbak Ayu? Ya, sebenarnya sih kalau dibilang mempengaruhi atau membuat kita jadi kepikiran, jelas banget ya, karena dari awal kita masih di Jakarta waktu itu,
Malah kita sempat ngerasain, kita kan dulu memang travel vlogging ya jadinya ya, maksudnya kerjaan kita kan YouTube, jalan-jalan, keluar, terus apa namanya, emang membawa informasi lah gitu tentang perjalanan itu gitu. Nah, sampai terakhir itu kita dari perjalanan dari Sweden itu hampir kena lockdown dan cukup menguras stressful karena takut ketutup di sana. Jadi waktu itu bulan Maret pertama kalinya Indonesia mau tutup gitu. Nah, dari situ kita nyobain tuh yang namanya karantina gimana. Nah, untungnya waktu di Sweden tuh udah emang kita kan kalau di luar tuh suka ya camper van. Jadi udah tahu tuh lingkupnya situ ketemunya bertiga. Nah, entah kenapa tuh kayak ya kita tuh bisa ngendaliin emosi satu sama lain gitu. Kita tahu caranya gimana supaya rilis stres. Kita tahu caranya gimana saling memahami. Terus gimana caranya supaya apa namanya nggak egois dalam rumah. Terus kita tahu kita seneng lah gitu ngelihat, ibaratnya kayak emang sudah kebiasaan. Kayaknya kalau dikasih tempat camper van tuh satu mobil tuh isinya cuman berapa ya, 3x2 gitu ya. Orang suka nanya gitu, kok emang nggak berantem ya gitu. Nah cuman nggak tahu ya, kita bertiga tuh kayak ya itu tadi Mas Iwan bilang kan juga. Iya. Kayak temen ini adik kakak gitu. Emang kan kita dapat skala kan emang mudah banget Mas. Maksudnya kayak di usia 24 tahun gitu kayak udah punya skala, jadi kita mungkin adjustnya kayak dia jadi temen gitu. Nah makanya pas kemarin pandemi pun kita di rumah, dan emang Ayu tuh udah emang anaknya rumahan juga kan sebenarnya, jadi kayak kita coba dia bisa nanam, tiba-tiba dia buat kelas, tiba-tiba bisa olahraga gitu, berubah banget di rumah. Padahal harusnya olahraga di luar, tapi dia malah ngelakuin olahraga di rumah dan berhasil metodenya sampai sekarang. Malah dia rajin banget olahraganya gitu, dan itu luar biasa sih menurutku, perubahan positif selama kita pandemi ini ternyata. Nggak tahu kenapa si circle kecil ini jadi bikin malah banyak yang dikerjain sih Mas gitu kalau untuk keluarga kita. Ini keluarga yang nggak bisa diem, mau di luar rumah, mau traveling, ini nggak bisa diem. Olahraga di rumah, masak di rumah, sementara Mas Dito juga mesti ngurusin, ada kopinya, ada stuja. Ini nggak, saya ngelihatnya ini nggak bisa diem nih bertiga nih, saya bilang gitu ya. Itu Mbak Ayu juga developing hobi baru ya, bikin kue. Abis itu olahraganya saya lihat juga ada olahraga baru, squash ya. Iya benar. Jadi untuk kue itu sebenarnya kita kan emang punya stuja nih gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kita punya bisnis stuja itu berhubungan dengan kopi. Nah, kita pelan-pelan makin kesini kayak akhirnya belok dikit gitu Mas. Jadi kayak kita ngurusin makanannya juga. Nah, karena memang kita suka banget sama food tasting dan kita yang emang nentuin, akhirnya jadi aku coba develop sendiri, nanti bisa aku kasih ke baker atau yang nanti yang masak, kayak gitu-gitu sih. Tapi developnya semuanya awalnya otaknya dari kita gitu. Ini kayak hobi yang dibayar akhirnya ya, yang hobi akhirnya jadi bisnis gitu. Benar. Tapi di masa pandemi ini juga ya, akhirnya Mas Dito sama Mbak Ayu juga meluangkan lebih banyak waktu buat skala ya. Ya, betul banget. Jadi emang kita hampir selalu bersama, selalu bareng ya gitu. Jadi ya memang dari pagi itu kegiatannya udah bareng-bareng, terus sampai dia sore gitu nemenin dia. Nah sekarang memang yang lagi jadi PR kita adalah nemenin dia main gitu. Namanya manusia kan Mas, maksudnya kita berdua juga tahu bahwa kita ada kegiatan, kita ada kerjaan. Cuman anak-anak kan nggak tahu tuh hal itu gitu. Dia mintanya temenin main terus, padahal sebenarnya kita lagi
ada kerjaan gitu. Nah, itu yang lagi kita adjust sih. Kita juga lagi belajar sama Skala supaya gimana caranya supaya itu bisa teratasi gitu. Dia kepuasan bermainnya, ditemeninnya itu selesai, tapi kita juga bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, intinya sih belajar bareng sih, Mas. Iya. Belajar bareng ya? Iya, soalnya yang lucu gini Mas Iwan. Jadi kan kita memang dari awal sih pengennya kerja yang fleksibel supaya bisa nemenin Skala gitu kan. Nah, kita itu kan kerjaannya banyak di digital. Akhirnya kita pasti kan kayak bikin caption, bikin wording, kita main HP, kepegang HP gitu. Sementara dia minta temenin terus kayak, "Mama sih main HP terus," padahal kita lagi kerja. jadi dia pikir main HP itu ya kayak dia main game atau main Nintendo gitu, kayak ya ampun Nak, ini aku kerja. Jadi sebenarnya itu sih ada plus minus. Kadang kan ada orang tua yang memang pergi ke kantor supaya nggak terdistract. Tapi kita bisa nemenin Skala, tapi kadang ya itu Skala ngira kita main padahal kita kerjanya di digital ya. Iya. Ya, Hebatnya ya aset digitalnya tuh banyak banget. Aset Ya. digitalnya tuh banyak banget. Kalau saya lihat ya ada teman tapi nikah, ada dia Skala B, habis itu ada podcast dari tadi, ada YouTube. Ini pasti saya lihat akan terus dari HP, dari komputer dan lain-lain, pasti nggak akan terlepas dari situ ya. Betul. Nah, tapi kalau saya lihat ya, ini salah satu couple yang paling sweet yang saya lihat ya, dan saya pikir bisa jadi inspirasi di Indonesia, dan itu bisa juga di-develop jadi satu bisnis yang bagus menurut saya ya. Nanti saya akan diskusi tentang itu. Tapi sebelum ke sana, saya juga mau tanya-tanya, kan ini juga bikin kayak menikah itu karena titik-titik gitu ya. Nah, ini saya mau menggali nih. Saya dulu lihat Mas Dito di acaranya Sarah Sechan, itu nggak ngebayang dia jadi ayah. saya nggak ngebayang dia akan bisa sedewasa ini Mbak Ayu ya, karena di Sarah Sechan kan tahu sendiri dia seperti apa. Ini dia bisa nggak jadi bapak gitu. Nah, saya pengen menggali nih gimana sih dulu Mas Dito dan Mbak Ayu ini ketemu. Kalau dirangkumkan dalam 3 kata, menurut Mas Dito dulu deh, Mbak Ayu tuh kayak gimana? Dalam 3 kata aja. Ayo. Ini sore-sore kita seru-seruan aja, Mas. Kalau menurut aku dia luar biasa banget. Nah, iya. Luar biasa banget. Setuju. Iya, ya udah itu aku udah nggak bisa apa ya. Aku nemuin aku pengen dia jadi istriku kan nunggunya itu lama banget Mas, 13 tahun dari temen gitu. Maksudnya memang saya tutup nih, talk show-nya nggak kuat. Maksudnya kalau udah dapet dia, aku bisa menggambarkan bahwa ini wanita yang luar biasa banget gitu. Jadi disitulah sebenarnya walaupun pokoknya apa yang dia ngerubah saya waktu itu, misalnya Mas Iwan aja sempat bilang, bisa nggak ya saya jadi bapak yang dewasa, yang baik gitu. Nah, itu semua tuh karena dia yang merubah dulu gitu. Berubah dulu dia dari Ayunya yang berubah. Aku kenal Ayu dari SMP tuh dia laki-laki banget. Laki-laki banget apa ya? Maksudnya tomboy gitu loh, Mas. Ya. Jadi aku terkaget-kaget pas nikah gitu. Maksudnya banyak hal yang kita adjust baru ternyata pas nikah, yang aku selama 13 tahun tuh nggak ada gunanya temenan gitu. Kayak dia jadi makhluk baru gitu. Nah, cuman karena dia yang aku pengen dan luar biasa, jadi aku berubahnya tuh gampang aja gitu. Maksudnya nurut aja gitu. Maksudnya untungnya disuruh berubah ke arah yang lebih baik lah intinya. Oke, luar biasa ya. 1 kata deh cukup itu menggambarkan Mbak Ayu. Kalau Mbak Ayu sendiri menggambarkan Mas Dito gimana? Orangnya seperti by the way ya, sebelum saya ini, by the way 3 orang ini mukanya pun mirip-mirip, sorot matanya mirip. Seriously ya, itu nggak tahu ini saudara, teman, suami istri, tapi you guys look alike gitu ya, 3-tiganya. Oke, balik lagi. Mbak Ayu, kalau menjelaskan Mas Dito dalam 3 kata apa? Orangnya tuh seperti apa? Aku tadi udah berhubung Dito udah duluan, jadi aku udah ada gambaran. Dito itu
energik, Yes. dia juga spontan, dan dia lucu buat aku. Itu penting, At itu least penting. for me ya. Itu penting. susah loh, buat lucu itu susah loh. Iya. Dan dia spontan banget ya. Dia spontan banget, dan itu yang membuat aku tuh menurut aku tuh dia lucu karena dia nggak dibuat-buat, dan dia juga nggak maksudnya udah alamiahnya aja kayak gitu. Dan menurut aku hal-hal yang dia suka keluarkan secara spontan itu tuh menghibur kita. Bahkan Skala pun udah 5 tahun dia udah ngerti jokes-jokesnya, atau hanya sekedar gestur tuh kita bisa ketawa cuman gara-gara dia melakukan satu hal karena teriakan doang gitu. Ya Iya. lucu lah, menghibur. Dan itu kalau saya lihat dari Instagramnya pun ya, Instagram bertiga ini, saya nggak ngomongin berdua, bertiga ini itu so real gitu, orang yang real. Mereka nggak mencoba sesuatu yang pengen dicitrakan kayak gimana, ya apa adanya gitu loh. Seru aja, happy aja, kadang tolol aja gitu ya. Iya. Iya, kalau mau curhat ya curhat aja. Jadi merepresentasikan, membawa sesuatu yang real ke sosial media ini. Lalu dulu saya mau tanya nih, arti cinta buat Dito tuh apa? Aku sebelum nikah sama Ayu, aku udah bilang aku tuh nggak ngerti si cinta tuh apa gitu. Nah, terus sampai ketika aku mau nikah sama Ayu, terus aku berani ngasih handphoneku ke dia, itu namanya cinta. Tuh, lucu. Buat laki-laki, enggak, sumpah Mas. Betul. Nah, buat seorang laki-laki yang sedikit badung, asik sedikit badung, maksudnya aku merasa bahwa kayaknya aku tahu arti cinta tuh, ya udah aku bisa sejujur itu gitu. Sebuah privacy yang dulu misalnya pas pacaran mungkin aku takut ketahuan, atau aku takut genit segala macam, ternyata pas nemuin Ayu itu nggak ada lagi tuh loss. Terserah deh, silahkan deh buka HP, password apa aja deh gitu loh Mas. Jadi sesimpel itu bilang. Jadi aku baru tahu loh, cinta tuh gitu ya ternyata. Cinta tuh butuh pengorbanan untuk sampai akhirnya bisa terbuka gitu ya. Iya itu jujur itu. Jujur susah loh itu. Susah loh jujur, maksudnya kayak ya udah deh, emang ini cinta toh. Makanya aku selalu bilang sama Ayu, apa sih arti cinta menurut kamu? Aku langsung bisa tahu, ya orang aku soalnya beda banget pas dulu gitu. Berarti dulu tuh aku nggak cinta kali ya gitu. Sekarang pas udah dapetin kamu, pas nikah, ya udah aku bisa sejujur itu, berarti itu aku cinta gitu. Aduh, lemes. ini by the way ada 3.000 pendaftaran ya, yang masuk belum tahu nih. Ini pasti lemes semua Sabtu kayak gitu. Kalau buat Mbak Ayu sendiri, makna cinta itu apa? Karena saya lihat ya Mbak Ayu ini lebih ke ada seni. Ini pasangan yang aneh ini menurut saya. Seni iya, main musik, olahraga iya, bisnis iya, agak kompleks. Iya benar. Kompleks. Iya kan? Iya. Biasanya kan ada yang di sport aja, habis itu di seni aja. Ini satu bisa acting, satu bisa nyanyi, satu bisa perkusi. Aneh menurut saya. Tapi balik lagi, buat Mbak Ayu, cinta itu apa? Oke, justru kalau aku kebalikannya nih Mas Iwan. Jadi kalau dulu itu, mungkin teman-teman nih yang udah sering nonton ngobrol sama dia tahu banget bahwa aku tuh perempuan yang galawers. Jadi zaman muda itu, zaman remaja itu tuh istilahnya kayak apa-apa digalauin, punya pacar, aku cinta padamu, aku sayang padamu gitu. Padahal sebenarnya sekarang nih yang terjadi adalah justru malah menurut aku cinta itu adalah logika. Karena aku diajarin sama Dito bahwa cinta yang bisa disetel, yang kadang kita harus turunin misalnya perasaan cemburu atau protektif, menurut aku itu yang namanya cinta, karena itu yang bisa bikin rumah tangga tuh jadi get along terus. Iya. Bukan hanya itself yang aku cinta gitu. Malah logiknya yang bisa bikin kita
selalu bergandengan kalau menurut aku. Dan itu yang paling susah. Karena menurut saya ya orang cinta pertama kali itu lebih ke emosional. Mereka nggak rasional, ya. Tapi seiring dengan waktu itu akan kembali ke sesuatu yang emang harus logik gitu ya. Iya, betul banget. Saya mau tanya nih, ini kan banyak nih pasangan-pasangan muda yang akhirnya bingung mereka. Gua berani nggak nikah? Dulu memutuskan berani itu kayak gimana? Kan ini dua-duanya dulu shining star ya. Mas Dito punya karir yang bagus, Mbak Ayu punya karir yang bagus. Itu ada kegalauan nggak pas memutuskan mau menikah itu? Pas memutuskan sih kita tuh kayak sampai sekarang bilangnya tuh klik aja gitu loh Mas. Maksudnya aku pun entah kenapa ya berani mengutarakan gitu, ngajaknya nikah gitu, karena kita nggak pakai pacaran hari itu. Terus aku merasa bahwa dia udah sangat mengerti aku karena dia sahabat aku dari kita kecil, dari SMP. Dan ada satu titik di mana ya kita udah puas mengenal orang lain lah. Maksudnya di situ mulai aku merasa bahwa aku harus ngutarain nih, ada kesempatan yang nggak boleh dilewatkan. Makanya aku selalu bilang, utarakanlah perasaan dengan wanita yang tepat di waktu yang tepat. Waduh. Jadi strategi itu. Maksudnya kita sebagai laki-laki kalau udah dikasih feeling gitu, dikasih petunjuk sama Tuhan, kadang-kadang tuh suka bodo amat gitu. Padahal sebenarnya dia orangnya. Tapi kesempatan itu kan bisa nggak datang 2 kali lah. Maksudnya aku selalu percaya bahwa kalau ada kesempatan, take it gitu, ambil. Ada waktunya, ya sekarang dilakuin. Nah, pas banget di situ momennya mungkin Tuhan kasih waktu, aku berani utarain, aku berani ngomong, ngajaknya bukan pacaran, karena aku tahu dia orang yang tepat. Jadi aku ajaknya nikah. Waduh. Mungkin kalau pacaran kita beda kasus, kita nggak sampai hari ini, makanya gitu. Makanya aku selalu bilang, aku berani karena waktunya tepat. Waktunya tepat ya. It's all about moment. Moment. Itu misalkan nunggu lagi bisa jadi lain cerita. Ditunda bisa lain cerita. The right moment, the right person ya. Kalau Mbak Ayu sendiri gimana? Itu galau nggak dulu? Aduh, gue masih mainin. Dia galauers ya. Galauers Mas. Jadi sebenarnya penerimaan yang untuk pernikahan nih jujur aja karena udah desperate banget sama yang sebelumnya. Jadi ini ada yang ngajak nikah, ayo cepet. Jadi gitu ya. Tapi gini. Tapi saya yakin ya Tuhan tuh menakdirkan orang baik akan ketemu baik kok. Dan akhirnya bisa ketahuan itu nggak kenal jauh ya, tapi I can tell ya dari sorot mata, dari gaya, dari ini, you're a good people dan emang kayak meant to be gitu loh. Jadi berdua amin, itu. Amin. Itu saya ngomong sambil kayak penuh dengan amarah. You guys lucky gitu ya. Hidup nih cuma sekali. Itu seru banget kalau emang bisa mengarungi hidup berdua, traveling, berjuang bersama itu ya. Habis itu selama menikah itu seindah yang dibayangkan nggak? Oke. Sebenarnya sih naik turun juga ya Mas. Maksudnya namanya rumah tangga gitu, kita punya konflik-konflik baru yang sebenarnya kita itu punya cheat adalah karena kita beruntung udah kenal dan nggak punya gengsi lah. Jadi kita itu bisa dengan cepat minta maaf. Itu yang pertama sih sebenarnya. Minta maaf dan dengerin permintaannya gitu. Jadi, dan jelasin apa yang mau diutarain. Jadi bisa menjelaskan gitu. Lebih ke komunikasi ya. Itu yang memang biasanya problem ketika komunikasinya macet. Apa yang dirasakan nggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Tapi Mas Dito sama Mbak Ayu bisa melakukan itu gitu ya. Jadi mungkin ya itu ada privilege karena udah kenal lama kali ya. Maksudnya satu cheat buat
teman-teman yang lagi dengerin juga mungkin emang nikah sama sahabat bukan berarti nggak ada masalah gitu. Maksudnya nggak mungkin lah namanya pernikahan tuh baik-baik aja gitu. Pasti ada problemnya. Cuman karena udah sahabatan, jadi kita ngobrolnya bisa seasik itu, Mas. Bisa sesantai itu gitu. Jadi berantemnya itu udah kayak kakak adek gitu yang kayak abang adek gitu. Kayak tapi padahal beneran berantem gitu. Iya, jadi saya tuh itulah. pengen, Mas Dito, Mbak Ayu, saya tuh pengen banget ya ngelihat kehidupan Mas Dito dan Mbak Ayu tuh dari deket ya. Misalkan kayak apa ya, bukan Kim Kardashian, tapi ini kayak itu pasti menurut saya lebih seru sih, karena aktivitasnya tuh sehat. Aktivitasnya tuh semuanya sehat, olahraga, masak, ke pantai. Ya, benar. Orang-orang yang nggak bisa diem ini kalau menurut saya. Nah, ini karena emang itu, Mas, maksudnya kayak ya apa ya, kita selalu harus keep moving terus walaupun sebenarnya kita juga istirahatnya cukup, jadi bukan yang apa ya namanya nggak punya istirahat tidur yang bagus gitu. Nah, mungkin itu juga kali ya, Beb, ya. Karena jadi tidurnya, sehat. jadi banyak tidur aktivitas kita juga cukup. Jadi kita mulai semua tuh dari jam setengah 6 pagi itu udah mulai, tapi jam 8 selesai gitu, Mas. Maksudnya semua terkontrol, apalagi pas di Bali ya. Maksudnya bener-bener terkontrol. Balance waktu per waktunya tuh, jadwal kita tuh tertata rapi sampai abis kerja bisa sunsetan, yang dimana nggak bisa tuh kalau di Jakarta. Jangan gini ya, Mas. Saya itu iri sampai nggak mau ngeliat Instagramnya lagi. Lama-lama saya ban itu Instagram. Tapi ini kan acara Kominfo ya, acara siberkreasi juga. Ini salah satu couple yang bisa memanfaatkan kanal digital, teknologi digital dengan baik. Bahkan Mbak Ayu dan Mas Dito itu bikin channel di YouTube. Kemudian saya pengen tanya, menikah itu karena tuh apa sih? Program itu apa sebenarnya? Oke. Jadi kalau untuk si rubrik yang baru ini sebenarnya namanya ngobrol sama dia, Mas Iwan. Jadi ngobrol sama dia ya. Dianya jadi ya, di NSD lah gitu. Ngobrol sama dia. Nah, topiknya itu kita buka macam-macam, dari misalnya pertemanan jadi dekat atau jadi pacar, atau pacaran itu seperti apa. Ya, kita bahas sesuatu yang sebenarnya gini, kita nggak niat menggurui sih sebenarnya, cuma intinya kita mau sharing apa yang pernah kita alamin pada saat remaja dulu. Terus sama ada beberapa yang akan kita bahas juga sih, kayak soal bisnis atau mungkin daily life kita juga akan obrolin, karena kita lagi ngeliat nih sekarang teman-teman sukanya kayaknya sesuatu yang didiskusikan. Betul. Jadi istilahnya menarik juga sih, dan memang kita berdua nih sebenarnya ini tuh rubrik yang spesial banget, Mas Iwan, karena di sini kita akhirnya bisa ngobrol. Karena biasanya kalau kita ngobrol tuh suka absurd banget dan ngebahas tiba-tiba yang, Cip, kenapa ya tiba-tiba A tuh bisa jadi B. Jadi kita yang kayak bener-bener semua tuh diomongin. Nah, kali ini ada di ngobrol sama dia itu, kita bikin online gitu. Itu online ya? Itu bisa dilihat di mana tuh? Di YouTube, di Instagram, itu di YouTube atau ada. Itu di YouTube ya? Di YouTube panjangnya, di Instagram cuplikannya, Mas. Emang dari dulu kan kita mulai YouTube tuh dari 6 tahun lalu lah, dari 2014-15 pas kita baru married, kita buat YouTube gitu. Nah, memang kita melek digital tuh karena pertama kita suka sama konten itu gitu. Kita build build semuanya tuh sendiri, dari kreatifnya. Terus dulu tuh kita malah lebih parah ngedit. Itu Ayu sendiri yang edit. Ya ampun. Jadi ini keluarga kurang kerjaan, bener. Bukan, karena kita idealisnya ada gitu loh, Mas. Maksudnya kita tahu apa yang mau kita sampein. Kita tahu penonton kita kayak gimana, dan kita orangnya tuh pengen mikir aja gitu. Kita buat apa lagi ya? Buat ini lagi ya? Buat ini lagi. Yuk. Iya. Nah, sampai terakhir tuh TikTok ya, Beb? Iya.
TikTok tuh kita kayak kita jangan ketinggalan nih sama anak muda. Tuh, itu rekan-rekan yang ada di sini yang bergabung ya, kita lihat sampai mereka ini pasangan yang emang gatel, nggak pernah bisa diam gitu ya. Sampai kalau kita lihat Mbak Ayu aja sampai bisa editing sendiri dan bisa memanfaatkan kanal-kanal digital ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi saya ingin balik lagi nih ke keluarga, karena ini topik yang menarik dan saya tuh yakin ya kalau Mbak Ayu dan Mas Dito digarap dengan benar, ini dua brand yang sangat powerful menurut saya. Jadi dua orang yang nggak hanya good looking aja, tapi juga cukup menginspirasi buat kita. Ini kayak dulu kalau di Amerika ada Oprah, kemudian ada Martha Stewart. Jadi orang-orang yang emang ke apa ya, wajah-wajah household Indonesia itu belum ada. Household face Indonesia tuh belum ada, Mas Dito dan Mbak Ayu, dan potentially you guys itu bisa ke situ. Akhirnya piring pun bisa piring merek Ayu dan Dito. Gelas iya, serius. Saya tuh pengen banget, nggak ada di Indonesia wajah keluarga itu belum ada. Keluarga cemara yang real itu belum ada, dan itu bisa ditranslate ke hal-hal yang lain. Makanya saya pingin digital digarap dengan serius yang belum ada. Menurut saya itu brand story yang kuat dari Mbak Ayu dan Mas Dito. Kalau itu digarap dengan kuat, percaya Mas saya bahwa keluarga di Indonesia itu akan melihat ke sana. Apa yang dipakai Mbak Ayu, apa yang dimakan oleh Mas Dito, itu mereka akan ikutin. Nah, itu yang menurut saya PR buat kalian berdua. Siap. Saya yakin gini, ini keluarga bisa harmonis kayak gini, itu nggak terlepas dari orang tuanya. Saya ingin tanya ke Mbak Ayu, apalagi dari keluarga yang sangat high profile ini ya, yang punya sejarah cukup panjang di Indonesia. Nasihat apa dari orang tua yang sampai sekarang Mbak Ayu ingat dan bawa dari kedua orang tua? Sebenarnya lucunya ya Mas Iwan, orang tuaku tuh sebenarnya nggak pernah yang ngasih tahu as in misalnya kayak kamu tidak boleh A, B, C ya. Kamu boleh ini, tapi ini enggak sama sekali. Jadi aku banyak belajar dari orang tuaku, dari cara mereka memperlakukan aku sih sebenarnya. Kayak hal-hal yang semisal kesabaran, apalagi kan sekarang kita udah punya anak ya. Kita tahu misalnya anak melakukan sesuatu, kita naik pitam atau segala macam, aku jadi tahu, oh berarti yang dulu orang tuaku lakukan, dia adalah bersabar. Dan dia bicaranya lembut, A, B, C. Jadi itu sih yang menurut aku nyantol banget di hatiku tuh kesabarannya. Dan ternyata dulu ya namanya anak remaja pasti ada beda pendapat sama orang tua, sama ibu segala macem. Aku jadi ngerasa gini, ya ampun gue waktu itu ngapain ya gitu, nggak ada apa-apanya. Jadi kayak itu memang ya namanya puber ya gitu. Aku paham, cuma setelah aku punya anak aku jadi paham bahwa kayak oke, yang dia ajarkan ke aku adalah kesabaran. Yang tak ada batasnya istilahnya gitu. Waduh. Itu luar biasa, dan belajar sabar tuh salah satu hal yang paling susah. Betul. Paling susah untuk bersabar, dan itu proses. Jadi kalau dari Mbak Ayu tadi kayak menikah itu dan punya anak itu akhirnya full circle ya. Apa yang dulu masa lalunya dulu kayak gimana sekarang bisa merasakan dengan kehadiran Mas Skala ini. Betul. Kalau dari Mas Dito sendiri apa nasihat dari orang tua atau pesan dari orang tua yang selalu diingat sampai sekarang? Mungkin karena aku anak laki-laki pertama, jadi dari dulu tuh dilatih untuk kerja keras sih, Mas Iwan. Jadi sampai dulu tuh semuanya tuh harus beli sendiri, ibaratnya gitu. Maksudnya dalam artian kayak sampai yang aku inget banget malah tentang rumah yang harus fight. Pokoknya sebelum nikah harus punya rumah, nggak boleh pinjam mobil orang tua, ibaratnya yang kayak gitu-gitu. Tapi didikan keras seperti itu membuat aku sekarang bisa ada di titik ini gitu. Nah, kadang kan kita nganggapnya bahwa kok jahat banget sih gitu loh. Maksudnya teman-teman naik mobil dulu gitu ya. Sekolah, aku cuma naik Vespa tua karena menang festival band.
bisanya belinya Vespa. Tapi dia ngajarin aku untuk, ya lu kan udah gue kasih skill. Nah itu juga sih penting banget buat semua yang dengerin, bahwa skill yang nggak dipunyain orang, lu apa gitu, main percussion. Labelku tuh udah, siapa yang main percussion Mas Iwan? Percussion gitu. Di mana itu bisa jadi brand gitu. Itu juga ternyata dari orang tuaku lah. Maksudnya kalau dia waktu itu mungkin aku jadinya drummer, semua orang main drum banyak gitu ya, gitaris banyak gitu yang main gitar. Cuman label Dito Percussion itu yang akhirnya oh iya ya, kalau dulu diarahinnya jadi yang lain mungkin aku nggak bisa punya label Dito Percussion itu, dan orang langsung bisa inget, oh Dito Percussion emang, oh yang itu cuman 1 biji Dito Percussion. Nah itu penting. Itu susah sebenarnya bangun uniqueness kayak gitu. Bahwa Mas Dito udah punya uniqueness, Mbak Ayu juga udah punya uniqueness. Makanya sekarang nih menurut saya ini di level perjuangan untuk membuat sesuatu yang jauh lebih gede. Iya. Ini journey-nya baru saja dimulai kok. Ini saya pengen melihat Mas Dito sama Mbak Ayu itu jadi wajah household Indonesia yang akhirnya orang-orang tuh akan melihat ke situ bahwa jadi orang tua tuh bisa seru loh. Jadi orang tua tuh bisa kayak bermain dengan anak kayak gitu. Iya. Nah, saya tuh mau tanya lagi nih karena kalau dilihat dari Instagram itu membuat saya kesel karena happy semua. Sekarang saya pengen tahu apa yang membuat Mas, mungkin hal-hal kecil apa yang membuat Mbak Ayu nih happy? Apa yang bisa membuat Mbak Ayu happy? Yang bisa ngebuat aku happy itu selain Mas Dito dan Mas Kala. Oh selain. Jadi yang bikin aku happy itu, Mas, aku tuh suka banget sama masak. Aku suka banget baking. Aku nggak ada background sekolah masak, justru malah aku dulu pengen banget sekolah di Le Cordon Bleu, tapi waktu itu tidak ada biaya. Jadi akhirnya di BINUS aja. Nggak ada background, akhirnya aku melakukan hal-hal yang sekiranya aku dulu nggak bisa lakuin. Salah satunya masak, baking, terus aku juga suka banget sama menanam. Terus abis itu aku suka banget, sekarang aku suka banget sama olahraga, aku udah edik deh kayaknya. Dan hal-hal simple sebenarnya ya aktivitas yang aku lakuin sehari-hari sih. Jadi istilahnya gini, kenapa sih kok banyak banget yang dilakuin? Karena jujur ya Mas Iwan, kita tuh punya bisnis, tapi menurut aku sama Dito, kita tuh cukup balance, kita nggak se-hard work itu. Kita nggak yang kerja dari pagi sampai pagi, no, kita mau tetap sehat dengan tidur yang cukup. Dan tiba-tiba bisa ke pantai karena misalnya hari biasa tuh kita nggak mau diganggu dengan kerjaan yang penat banget. Jadi hal-hal yang bikin kita simple, hal-hal yang bisa bikin kita happy ya melakukan hal-hal kecil setiap harinya gitu. Oke. Konsistennya itu Mas, yang iya betul. Yang bikin kayaknya motornya tuh terus kayak dipanasin gitu loh Mas. Iya. Betul, bergerak. Kayak olahraga itu sebenarnya yang paling susah kan memulainya kan. Getting up, mulai itu yang paling susah. Nah, satu baru kepikiran ya, tadi Mbak Ayu suka bikin cookie. Kalau saya sarankan, saya ini udah tua ya. Jadi banyak nasihat yang mungkin diterima atau enggak apa-apa. Misalkan cookies, banyak banget orang bikin cookies. Tapi mungkin perlu digali satu cookies yang ini emang Mbak Ayu banget. Yang orang akhirnya ngejar bahwa nih cookies hanya ada di Stuja dan ada di situ, dan akhirnya orang akan kejar ke situ. Itu yang perlu digali. It's not just a regular cookies gitu ya, tapi ada sesuatu, ada touch dari Mbak Ayu ini di cookiesnya. Nah itu yang PR paling berat menurut saya. Tapi kalau itu udah dapat, boom, percaya sama saya, orang akan kejar itu. Jadi mungkin tugasnya riset and development ini ya, Mas Dito ya untuk ini. Jadi sesuatu yang hanya Mbak Ayu punya dan yang lainnya nggak akan punya. Saya pun akan ngejar kembali kalau itu Mbak Ayu udah bener ya. Serius. Saya tunggu resep resep rahasia, resep unggulan dari Mbak Ayu di cookies. Itu saya tunggu.
Oke, kalau Mas Dito ini kan Iya. orangnya happy go lucky banget ya. Saya pengen tanya, Ya. apa yang bisa membuat Mas Dito sedih? Ngelihat apa sedih? Eh, Karena orangnya bisa sensitif nih orang. Ayo, Ya, aku sangat ternyata memang aku itu orangnya gampang sedih, bener banget Mas. Maksudnya di balik aku yang ceria, di balik aku yang bodoh amat, yang nggak terlalu mikirin sesuatu, tapi kalau cuman kayak beda pendapat aja, itu tuh aku kepikiran banget gitu. Mm-mm. Misalnya nggak usah jauh-jauh sama orang netizen gitu ya, sama Ayu aja, yang aku pikir bahwa kayaknya nggak perlu didebatin deh gitu, nggak perlu jadi masalah deh. Tapi misalnya itu jadi masalah, itu tuh bisa Kepikiran ya. kepikiran, terus sedih banget gitu, terus baper banget gitu, kayak apa ya, kayak emang bener-bener broken heart gitu. Oke. Jadi nggak bisa tuh aku digituin Betul. gitu. Itu ciri-ciri orang yang nggak mau bikin salah. Sekali bikin salah, nyeselnya panjang. Sekali bikin salah, itu panjang banget ininya. Bener Mas. Pemikirannya. Mbak, durasi kita tuh dikit banget. Tapi saya pengen ngomong Ya. banyak banget. Jangan dong. Lama ya? Terus. Nggak banyak. Iya, Karena seru. saya ada ngomong tentang digital juga. Tapi saya mau Oke. switch nih sekarang. Oke, Oke. saya mau switch ke satu topik yang seru. Mungkin ini 5 menit aja. Oke. Ya. Ini ya, saya akhirnya belajar dulu sebelum interview ini. Ketemu nama yang menurut saya the most beautiful name. Itu Ya. Dia Skala Bumi. Abis saya Mbak. I'm done. Ini namanya kok bisa bagus banget namanya ya. Dia Skala Bumi. Man, it's something Mas Dito, Mbak Ayu. Aduh, Thank you, Mas. How did you come up with this beautiful name? Oke, jadi ini memang unik banget sih ceritanya Mas, karena sebenarnya kita tuh udah punya banyak nama, bahkan baru nikah ya. Baru. Jadi baru nikah tuh kita kayak kalau punya anak namanya siapa ya gitu. Nah, tapi memang seiring berjalannya waktu kita akhirnya memutuskan untuk oke, Dia Skala Bumi gitu. Nah, Dia sendiri itu sebenarnya singkatan dari nama kita, Dito dan Ayu Dia. Nah, si Skala ini itu memang bahasa Bali yang terinspirasi dari tempat kelahirannya Skala, yang memang di Bali juga gitu. Dan Skala ini memang menurut kita pribadi juga deep banget artinya. Deep banget ya. Skala itu sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, terus sesuatu yang bisa kita dirasakan, bener-bener pandang lah gitu. Kita lihat Mm-mm. wajah untuk wujudnya gitu. Dan kalau untuk bumi sendiri, kita waktu itu mengumpamakannya seperti dunia kita lah. Skala tuh ya buminya kita gitu, sesuatu yang kita bersumber dari bumi itu sendiri gitu. Dan akhirnya Waduh. Dia Skala Bumi bisa kita gabungkan. Waktu itu juga Dito waktu itu jelasin bahwa Dia Skala Bumi itu intinya kalau diartikan benar-benar literally artinya itu dia yang terlihat di bumi. Jadi istilahnya itu bisa jadi doa juga untuk Skala, bahwa kalau misalnya kita orang tua itu terbatas, nanti dia akan pergi, nanti dia akan melanglang buana, ya. tapi ingat dia tetap terlihat sama yang menciptakannya dia. Jadi kemanapun dia pergi dia akan selalu terlihat. Seperti Ini itu ya, artinya. ini pasangan berdua yang kadang kelihatan culun, seru, ternyata emang orangnya deep hearted. Tua banget Mas. Lu nggak bisa tua Mas Dito, lu nggak bisa tua berdua. Gak bisa Mas ya. Dito nggak bisa tua. Mbak Ayu, lu dapat pasangan yang merusak ketuaan lu, nggak bisa tua lu berdua. Habis itu, how do you enjoy parenting? Ini kan pasangan muda banyak yang kesusahan juga. Bagaimana menggunakan teknologi digital dan lain-lain untuk belajar tentang parenting ini. Dulu belajar parenting dari mana, Mbak Ayu dan Mas Dito? Oke, ini menarik banget ya, karena jadi gini Mas Iwan, kita itu selalu berkomunikasi yang tadi kita bilang, kita tuh selalu ngobrol. Selalu nanya, Ya. selalu mau tahu
Dit, menurut kamu kalau dia begini-begini itu apa? Gimana caranya? Ngatasinnya gimana? Itu iya. kita bahasnya selalu berdua, dua arah. Nah, jadi dari awal pas kita aku pas masih mengandung, kita tuh selalu nanya, Dit, lihat ada anak kira-kira umurnya 2 tahun, dia tantrum di depan orang-orang seperti ini. Nanti apa yang akan kita lakukan? Jadi kita selalu bahas kayak gladi resik dulu, karena kita backgroundnya adalah ya kita nggak pastilah ya, semua orang tua pasti mau memberikan yang terbaik untuk anaknya, dan begitu pun juga dengan kita. Ada beberapa hal yang mungkin kita tidak akan ambil berdasarkan dari didikan orang tua kita sebelumnya, tapi ada beberapa kebaikan yang akhirnya kita ambil. Nah, yang tidak kita ambil itu kita harus pelajari kan, istilahnya kayak oke, ini kalau misalnya anaknya sudah mulai seperti ini, sifat apa atau perilaku apa yang harus kita lakuin ke dia supaya dia misalnya tidak marah balik, atau misalnya dia tidak makin emosional gitu. Jadi kalau misalnya belajar parenting itu sendiri, mungkin kalau dari permukaan dari orang tua sendiri, dari artikel. Tapi balik lagi sih Mas, kalau menurut kita berdua, belajarnya dari mana? Belajarnya dari skala sendiri. Dari anaknya langsung. Karena kita cuma bisa, gini, menurut kita berdua, parenting yang baik, itu yang memang pas untuk sifatnya ya sifatnya anak itu gitu. Dan beda-beda juga, maksudnya nggak bisa semuanya. Ya, karakter manusia itu menurut kita berdua, kayak kita selalu bahas itu. Dan itu topik hampir tiap hari kita, bahwa ada orang baru, kita ketemu kayak, nanti abis ini nih kita ngobrolin, Mas Iwan orangnya lucu ya, gitu. Itu jadi bahasan buat kita gitu. Kita baru ketemu orang, kita ngobrol kayak gini. Oh ternyata ada orang kayak gini juga loh. Oh ada orang kayak gini juga. Nah, dan kita belajar dari tiap manusia yang hadir dan kita kenal gitu di hidup kita. Nah untuk poin skala kita terus belajarnya sama dia. Menurut kita poinnya nggak bisa dititik beratkan. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nggak bisa disamaratakan, rumusnya harus sama kayak yang dulu gitu, nggak bisa, karena sifatnya beda gitu. Dia punya naluri baru yang oh kita adjust nih Beb, harus gini ya Beb, ntar ngomongnya harus gini ya. Oh dia nggak sakit hatian nih kayak bapaknya. Gitu. Oh dia kalau diomelin dia ketawa-ketawa ya Beb gitu. Kalau aku dulu pas kecil aku inget gitu momen-momen dimana dulu mah aku nyantol banget di hati nih. Oh berarti beda ya manusia gitu loh Mas. Maksudnya nggak bisa disamain. Jadi kita seru banget sih. Betul. Jadi tiap mungkin tiap anak punya karakter sendiri-sendiri, punya, kalau di psikologi itu punya archetype sendiri-sendiri, personality sendiri, karakter sendiri, yang itu butuh belajar dari anak dan orang tua juga. Orang tua belajar ke anak gitu ya. Nah, ini kan anaknya luar biasa ya, namanya bagus, anaknya juga lucu banget, rambutnya bagus. Cuman kalau tidur gayanya mirip bapaknya kadang. Itu yang agak-agak sebel. itu lucu banget itu. Tapi saya pengen tanya ke Mbak Ayu dan Mas Dito, gimana hadirnya seorang Skala itu mengubah hidup kalian berdua? Itu juga dalam banget tuh Mas Iwan. Karena gini ya, kita tuh ngerasa bahwa begitu ada sama kayak kita ada skala, jadinya kita tahu bahwa orang tua kita seperti apa, sabarnya dan lain-lain. Nah, begitu ada skala, kita jadi tahu betapa buruknya kita dulu gitu. Betapa kayak yang dibilangin nih dua-duanya gitu. Karena akhirnya pas bener-bener ditemukan sama si sosok skala ini, astaga, kita nggak bisa kayak gini. Karena nanti dia bisa begitu. Jadi akhirnya kita mau nggak mau dan terpaksa, dan memang in a good way ya, maksud terpaksanya menjadi orang yang lebih baik dari apapun. Dari segi misalnya ya apa ya, sesimpel misalnya memutuskan sesuatu, kita nggak boleh ragu, nggak boleh overthinking, nggak boleh A, B, C. Ya akhirnya kita jadi apa ya, diajarin justru sama dia gitu. Dan kita adjust adaptasinya tuh per sekian detik Mas. Jadi harus cepat berubah moodnya kita pas lagi ngomong, mungkin lagi kesel atau ini, terus kita harus selalu ingat, aduh nanti keinget dia nih, momen ini nih, jangan sampai gini nih. Nah itu kita harus ngerubah kitanya, itu harus jadinya kita yang berubah, harus kita yang berubah gitu. Supaya hal-hal baik itu nyantol di dia, itu yang kita pengen. Momen per momennya dia itu inget, memorinya tuh baik gitu. Kalau sekarang kita bahas gitu sama Ayu, apa sih momen yang paling lo inget pas dari lo kecil sampai sekarang. Nah,
itu kita pilih tuh Mas, gitu. Oh, omongan ini nggak bagus ya. Jadi ada yang ternyata ada yang nyantol di psikologis Jadi kita hati-hati banget benar-benar. Psikologis kita orang tua gimana? Nah itu yang sekarang kita harus, wah gimana ya supaya mau nggak apa-apa deh misalnya ada yang jelek cuman 5% aja dari kehidupan skala untuk kita, jangan sampai lebih dari itu gitu kan, nggak mungkin ya baik terus gitu, mungkin pas remaja atau gimana mungkin ada yang nyantol, cuman kita yang lagi kita adjust adalah meminimalisir rasa atau momen buruk yang akan nyantol di palanya, karena itu ngaruh untuk kehidupan berikutnya, ngaruh untuk kehidupan dunianya. Kayaknya kita mesti bikin satu sesi lagi nih ngobrolin kayak gini. Harus. Ayo. Ini seru banget. Tapi saya punya satu quote dari Dostoyevsky tentang childhood memories. Gimana anak-anak itu hidupnya itu akan diselamatkan oleh childhood memories mereka. Makanya banyak orang tua yang kadang lupa sibuk kerja, lupa menyentuh anaknya gitu ya, sehingga nggak ada memori buat anak-anaknya. Padahal memori masa kecil ini itu yang bisa menyelamatkan seorang anak. Ini saya baru googling nih, dan saya dulu taruh di buku pertama saya. Saya bikin buku judulnya Nine Summers, 10 Autumns, dan itu tentang keluarga juga. Saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu nggak lulus SD, bapak saya nggak lulus SMP, dia punya 5 orang anak, dan 5 orang anak ini harus kuliah. Tapi ibu saya itu selalu membuat rumah tuh rumah yang paling dekat sama surga, nyaman sekali. Dan itu yang akhirnya menyelamatkan kita semua. Ini saya bacakan quote dari Dostoyevsky ya. You must know that there is nothing higher and stronger and more wholesome and good for life in the future than some good memory. Especially a memory of childhood, of home. Jadi orang banyak bilang tentang edukasi di sekolah dan lain-lain, tapi memori yang tersimpan dari masa kecil is perhaps the best education. Makanya saya senang banget melihat Mbak Ayu, Mas Dito interaksi dengan skala luar biasa, dan memori seperti itu yang akan menyelamatkan masa depan anaknya. Oke. Iku, kita butuh talkshow lainnya untuk itu. Seru banget. Sekarang saya mau ngomongin tentang digital, hidup digital nih. Jadi saya lihat ya, Mbak Ayu, Mas Dito itu punya bisnis yang cukup banyak ya. Ada Stuja Coffee, Stuja Store, Stuja Express. Gimana sih membuat konsep branding dan konsep pemasarannya di media sosial, media digital ini? Gimana, gini deh, Mas Dito mungkin membangun Mbak Ayu juga membangun bisnisnya seperti apa? Pemasaran digital kayak gimana? Menggunakan teknologi digital seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ke kita. Oke. Jadi awalnya memang kalau untuk bisnis sendiri, kita selalu kita selalu memulai dari sesuatu yang kita suka dulu. Senang dulu. Kita senang dulu. Jadi kita bukan jadi gini, sebenarnya nggak mesti kayak begini juga sih, cuma intinya kalau kita memang dari awal kita suka sama produknya, suka sama jenis makanannya, suka sama minumannya dan lain-lain, sampai lahirlah si Stuja Coffee, Stuja Merch dan lain-lain. Dan mostly produknya pun memang bisa kita pakai dalam artian sesuai style, personality dan lain-lain segala macam. Nah, kalau misalnya untuk bisnisnya itu sendiri, sebenarnya gini, mungkin aku boleh mengutip salah satu quotes juga dari, waktu itu aku sempat baca buku dari Richard Branson. Jadi tuh apa yang kita lakuin sekarang ternyata tuh nyambung sama apa yang aku pelajarin di kuliah dulu gitu, Mas Iwan. Jadi dulu menurut aku ya, kita berdua itu setelah ada ide, kita harus serahkan ke orang lain, dan menurut aku itu yang works. Karena kenapa? Setelah orang lain itu ngerjain, kita bisa ngerjain ide yang lain ke pos-pos yang lain gitu. Nah, sebenarnya itulah yang kita lakukan sekarang untuk Stuja Coffee, Stuja Store, Merch, dan sekarang kita juga mau buka beberapa cabang Stugo partnership, itu kayak coffee to go-nya Stuja gitu. Karena memang awalnya intinya kita suka aja dulu. Dari segi desain pun gitu, kayak warna itu tuh ya memang ya aku suka gitu. Dan kalau aku boleh nambahin sedikit, maksudnya kalau dari segi brandingnya, itu emang kita nggak boleh stuck tuh Mas. Maksudnya gini, saat lo buat
coffee shop itu banyak turunannya. Sekarang aku harus mikirin gimana untuk marketingnya ke depan. Misalnya, makanya kita buat merchandise-nya namanya Stuja Store. Terus aku buat YouTube-nya tentang permusikan namanya Ruang Dengar Stuja. Harus Gila, ini pasangan bener-bener gerak terus. harus bisa terus berkembang. Makanya kita di situ merasa bahwa saat kita suka, makanya aku tadi bilang kenapa harus suka dulu, karena kita bakalan seneng ngelakuinnya dan kita nggak boleh stop. Makanya si branding tadi untuk di digital itu harus bermacam-macam. Maksudnya gimana? Jangan stuck di coffee doang, Mas. Gitu. Oh, nyambungnya apa sih sama musik? Bukan musiknya, tapi branding Stujanya yang harus besar. Branding namanya yang harus besar. Di mana? Ada di pos merchandise, ada di musik, ada di pos mungkin nanti olahraga kita buat gitu. Itu pos-pos yang harus terus berkembang, apalagi di era digital sekarang. Orang si brand namanya ini yang harus yang dikenal Stujanya gitu. Makanya pas kita buat untuk digitalnya coba ibu ini kan ahli banget nih gitu ya, dari warna, dari Iya, fitnya, Mas. Nah itu penting banget sih. iya. Dua-duanya sih punya estetika seni yang luar biasa kayak kalau saya lihat ya. Tapi yang kurang ya, kalau saya punya masukan cuma satu. Jadi menurut saya Stuja could be very interesting. Tapi menurut saya Stuja belum dibangun dengan brand story yang kuat. Kayak misalkan saya ngelihat Stuja, what is Stuja gitu. Itu belum menemukan. Jadi saya tadi malam mencoba belajar. Nah, kadang kayak brand-brand yang kuat itu emang kadang yang dijual bukan barangnya tapi story. The story of Stuja ini menurut saya yang perlu kita rumuskan. Akhirnya orang beli produknya juga bukan hanya karena kualitasnya bagus, desainnya bagus, tapi punya story yang bagus. Dan akhirnya story ini Mbak Ayu dan Mas Dito ya bisa menjadi story of us. Oh, itu cerita kita. Jadi attachment ke produk itu semakin kuat. Dan satu lagi yang belum saya temukan itu tentang uniqueness di Stuja. Apa yang membuat Stuja stand out, beda dengan yang lain. Bukan cuma logo, tapi tadi ya desain, story. Kalau itu jadi, percaya Mas, saya Stuja will be everywhere. Jadi develop a strong brand story yang represent Mbak Ayu dan Mas Dito. Menurut saya itu akan ini. Nah, pertanyaan saya berikutnya di bisnis dan creativity, gimana managing waktu ya? Ini punya banyak banget, ngobrol sama dia, teman tapi nikah, ada Instagram Mas Skala, ada podcast dari tadi, ada dengarkan dia, ada Stuja Coffee, Stuja Store, Stuja Express. What the? Saya gini, makanya yang nonton di sini ya, untuk kelas Mbak Ayu dan Mas Dito yang sesibuk itu, dia bisa ngurusin ini ya, meskipun ada tim di belakang dia, tapi ngurusin ini kan sesuatu yang nggak mudah, perlu kontrol dan lain-lain ya. Halo. Silakan disapa tuh, Mbak, banyak banget. Hai. Thank you udah ikutan. Thank you so much. Seru banget, halo semuanya nyalain kameranya. Aduh, gila rame banget. Rame. Ini ada ribuan Mas Dito dan Mbak Ayu. Wow. Ribuan orang yang bergabung, yang daftar tuh bisa lebih dari 3.000-an. Saya belum hitung sekarang yang masuk berapa. Jadi ini emang acaranya Kominfo sama Sabar Kreasi ini cukup hit banget. Jadi iya keren. Nggak tahu masalah pandemi, ada pandemi juga. Jadi orang berkumpul di sini. Iya. Oke. Sekarang kita akan sebelum ke pertanyaan ke teman-teman yang udah hadir di sini, saya pengen tanya tentang gaya parenting Mbak Ayu. Gimana cara ini membatasi apakah Mas Kala udah diperkenalkan ke gadget ya? Udah. Nah, membatasinya gimana? Cara ngaturnya gimana? Oke. Jadi ini menarik banget ya Mas Iwan, karena sebenarnya gadget itu bukan sesuatu yang buruk banget. Karena aku juga merasakan bahwa yang namanya gadget itu sebenarnya ada hal-hal yang justru malah membantu untuk tumbuh kembang anak gitu.
Bahkan sekarang sekolah aja online gitu kan, perlu yang namanya gadget online. Tapi memang kalau misalnya untuk dibatasi, yes, dibatasi banget gitu, karena memang untuk anak seumuran Skala itu banyak banget aktivitas yang memang harus dilakukan, misalnya aktivitas fisik gitu, bukan hanya yang nonton, tiduran, dan segala macam. Jadi kalau misalnya untuk pembatasan sendiri, itu kalau misalnya aku sama Skala, itu udah ada janjiannya, Mas. Jadi kalau misalnya aku bilang, Skala, kamu hari ini cuma ada waktu nonton 1 jam aja ya, gitu, atau 1 film. Ya dia udah langsung oke, gitu. Nah, tapi awalnya sampai akhirnya sekarang sudah di titik itu yang, oke, aku langsung matiin ya, cek langsung matiin gitu. Memang ada latihannya, Mas. Jadi, pakai nangis dulu, pakai apa namanya istilahnya kayak kok begini gitu. Pakai kaget dulu lah. Pakai kaget, shock lah. Iya, tapi kalau buat aku sama Dito, aku percaya ya, anak itu kan pinter banget ya. Dia bisa ngelihat energi kita sama konsistensi kita gitu. Jadi kenapa kalau bisa nurut sama aku, karena aku memang kalau bilang tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Jangan harap. Butuh disiplin ya. Ya, jadi ketika aku bilang, Skala, matikan TV-nya ya nak. Aku padahal ngomongnya baik loh. Tapi dia udah cepet langsung matiin. Karena memang dari konsistensi itu sih. Gitu. Aku nggak pernah ragu, nggak pernah maju mundur. Kalau misalnya memang sudah waktunya selesai. Betul. Kayak gitu. Oke, Mbak, ini banyak banget peserta tanya ya. Ini apa saya tuh? baca. Boleh nggak say hi sama Skala? Banyak yang nanya, ini peserta. Saya bilang, abis itu ada lagi. Mbak, Mas, anaknya ada nggak, Mas? Bukan nggak ada nih, dia lagi di bawah. Oh, dia lagi di bawah. Gede. Dia itu menurut saya ya banyak dicintai orang, Mbak. Itu ya, Instagramnya aja followersnya udah berapa coba? Banyak banget followersnya. Banyak banget. Iya. Saya sendiri. Iya, saya udah umur 46, cuma 5.000 Mas followersnya. Jadi kapan-kapan ya, ini mungkin bukan, ini panitia, tim Kominfo, tim Siberkreasi, semoga ini bukan yang terakhir, tapi ini nanti ada lanjutan. Kita akan nunggu Mas Skala juga nanti mungkin di talk show berikutnya kita hadirkan Mas Skala juga. Kita pengen, tuh anak lucu banget, gemesin banget. Jadi kalau menanamkan literasi digital ke anak semenjak dini itu kayak gimana, Mbak Ayu? Do and don'ts-nya itu kayak gimana? Oke, jadi kalau misalnya sebenarnya ya, kalau untuk gadget sendiri, aku memang udah memperkenalkan ke Skala itu cukup dini. Kalau nggak salah dari umur 2 tahun juga udah aku kasih TV, aku kasih kayak video di handphone gitu sudah. Tapi memang seiring berjalannya waktu, pasti kan pertumbuhan anak itu kan beda-beda ya tiap tahunnya gitu. Kayak sekarang Skala sudah bisa memilih untuk mau nontonnya nonton apa. Kalau dulu kan misalnya tontonannya bener-bener pure dari aku gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk sekarang, intinya aku juga baru belajar lah Mas, istilahnya, karena setahun yang kemarin beda, 2 tahun yang lalu beda gitu. Yang jelas intinya kalau misalnya dari segi tontonan lah ya, sekarang kalau Skala dia belum baca lah gitu. Tapi kalau dari segi tontonan, aku selalu awalnya nih ikut dulu nonton bareng sama dia. Jadi aku tahu apa dia tonton. Bahkan setelah nonton aku terus cerita-ceritain, Skala inget nggak tadi Pokemonnya dia ngeluarin tenaga ini loh, bla bla. Jadi dia merasa bahwa oh orang tua gue juga tahu nih. Gitu. Karena ya nanti once dia nonton ya mungkin beranjak dewasa tontonnya semakin beda, ya aku juga mesti tahu gitu, karena bisa jadi bahan diskusi. Dia juga happy banget bahwa orang tua gue merhatiin gue ya, karena tontonan gue aja dia tahu gitu. Dia berbinar banget tuh kalau aku langsung, Skala tadi Pokemonnya bisa ini loh, itu loh. Dia happy banget gitu. Jadi istilahnya kayak kalau misalnya tontonan, mulai dari aku sortir tontonan mana yang boleh, aku jelasin. Kalaupun nggak boleh, aku bilang kenapanya. Oke, dijelasin ya tadi. Iya, jadi aku paling anti sih kayak nggak boleh gitu. Terus nggak bolehnya apa? Aku jelasin ke Skala karena ini ada gambar-gambar monsternya, mama takut. Ini nih misalnya seperti itu contoh. Tapi intinya bener-bener dampingi dia, masih sangat kecil jadi perlu banget pendampingan. Kalau Mas Dito perlu didampingi nggak?
Dia kalau nonton langsung tidur gitu. Aku kalau begitu nonton Iya. aku kayak bapak-bapak nih Mas. Bapak-bapak ya. Nyalain TV ngantuk gitu loh. Udah kacau. Udah capek, squash, jet ski, lari, ngapain. Oke, terima kasih Mbak Ayu, Mas Dito. Jadi kita akan lemparkan pertanyaan ke rekan-rekan yang udah hadir di sini. Ada ribuan yang hadir, nanti pertanyaannya biar dipilih oleh panitia. Dan tapi sebelum kita lemparkan pertanyaan ke rekan-rekan di sini, saya ingin ngingatin semuanya biar nggak ketinggalan informasi. Kita punya acara yang cukup seru nih di Kominfo sama Siberkreasi. Dan biar kita makin cakap digital, follow akun sosial media Siberkreasi, join grup @makincakapdigital. Abis itu ini ada alamat websitenya juga, Makin Cakap Digital. Kita juga akan mengadakan kuis nanti. Caranya seperti ini. Follow akun Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok Siberkreasi. Foto kamu ketika mengikuti acara nge-zoom bareng Ayu, Dia, dan Dito. Lalu posting di feed sosmed kamu dengan caption berisi kesan dan pesan mengikuti kelas ini. Lalu tag @Siberkreasi dan juga 3 teman kamu yang lain untuk ikutan kelas nge-zoom bareng selanjutnya. Jangan lupa mencantumkan hashtag Zoom bareng Ayu dan Dito, Ayu, Dia, Dito, dan @makincakapdigital. 10 orang dengan konten yang menarik akan mendapatkan virtual money. Kemudian pemenang akan diumumkan atau dihubungin maksimal 14 hari kerja. Jadi ditunggu dengan sabar ya. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Oke, pertanyaannya 1. Aduh, ini namanya lucu banget sih. Hai Mama Cip dan Dido, aku Manda. I want to ask, but just a simple question. Apa rencana kalian berdua ke depan sehabis masa pandemi kayak gini? Apakah ada journey traveling lagi atau mungkin udah siap a new job or business? Mama Cip dan Dido. Pasti followers sejati kita ya. Iya. Ada rencana apa Mbak Mas setelah pandemi ini, traveling lagi atau developing a new business? Kalau dari kita traveling sih udah pasti kita nunggu banget momennya karena hampir 2 tahun ya, berarti ya hampir 2 tahun lah kita nggak traveling cuma di Indonesia aja, dan tapi menurutku banyak hal yang bisa dilakuin di Indonesia juga traveling. Jadi kita ngulik Bali pun nggak habis-habis dan ternyata luas banget gitu ya. Tapi kita pengen banget ke luar lagi, memang traveling ke negara-negara lain. Terus kalau untuk bisnis tidak usah nunggu habis kita sekarang berjalan terus. Di era digital gini masih bisa dijalankan Mas ya. Iya banget dan masih banyak ternyata yang harus kita lakuin gitu untuk jalanin bisnis itu gitu. Nah mungkin tinggal yang travelingnya aja sih. Kalau bisnis kita sudah pasti lagi create sesuatu yang emang nanti akan ada di kota-kota kalian. Iya, ditunggu banget tuh. Masa harus ke Bali dulu sih kalau ditunggu ya. Ini loh, Stuja yang bisa dirasakan di Jakarta, di Malang, di Jogja, itu perlu banget. Amin. Kita tunggu Mas Dito dan Mbak Ayu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Lailatul Hani. Kak Ayu dan Kak Dito mau tanya nih, di era digital ini gimana caranya biar tetap bisa kerja pakai gadget tapi sekaligus bikin skala nggak ikut main gadget atau kecanduan gadget. Kan tadi ibu bapaknya kan main gadget, habis itu anaknya ngeliat ibu bapak kok main gadget mulu, gua nggak boleh. Gimana tuh? Oke, baik. Yang pertama-tama, aku tidak memberikan gadget milik sendiri untuk
anak tersebut untuk skala gitu. Jadi itu salah satu cara aku justru untuk membatasi skala dengan gadgetnya gitu. Jadi dia kalau misalnya memang mau bermain sebentar-sebentar itu bisa dengan gadget aku dan gadget Dito gitu. Jadi nggak dikasih khusus ya? Jadi dia tidak punya milik sendiri gitu sampai nanti waktu yang tidak ditentukan lah gitu. Nah terus kemudian aku selalu percaya ya anak kecil itu kan sebenarnya manusia juga, cuma bentuknya aja yang kecil gitu. Jadi kalau misalnya memang ada hal-hal yang perlu dijelaskan, aku lebih prefer menjelaskan detail sama dia. Jadi misalnya kayak kenapa aku selalu bikin wording, bikin copywriting dan segala macam itu pegang handphone. Nah dari situ aku harus jelasin ke dia kayak, tapi itu mama main HP. Skala, mama tidak main HP, mama bekerja, mama kerjanya seperti ini, membuat kata-kata dari huruf-huruf bla bla bla. Nah menurut aku dari situ sampai akhirnya sekarang dia mengerti. Jadi ketika aku bikin caption, aku bikin kata-kata, dia udah paham sebenarnya. Tapi memang aktivitas begini kan kayaknya tuh kayak main game gitu. Tapi aku ngerti dan aku percaya bahwa anak itu pasti akan ngerti ketika dijelasin detail juga. Sama seperti kita. Walau berulang-ulang ya? Iya, walaupun ya harus berulang-ulang ya, nggak bisa sekali, 2 kali gitu. Tapi kita harus percaya dulu tuh bahwa anak kecil juga pasti dia akan mengerti kok kalau dijelasin. Sabar. Kayak bapaknya dulu mungkin juga kayak gitu ya. Iya. Parah. Sambil main perkusi. Tapi intinya tadi Mbak ya. Jadi tadi menarik nih katanya anak-anak tuh ya emang manusia tapi dalam bentuk kecil aja. Jadi emang butuh komunikasi, dijelaskan secara rasional apa yang dilakukan, habis itu dijelaskan secara detail juga. Jadi nggak sekedar nggak boleh mama nggak main gadget. Udah gitu aja. Tapi perlu dijelaskan Mbak Ayu ya biar anak juga ngerti belajar dari ibunya. Dan satu lagi sebenarnya Mas, kadang kalau aku sih mikirnya gini ya, kayak istilahnya gini, anak kecil itu kan dia tuh mencontoh kita gitu kan. Tapi ketika kita ragu atau kita yaudah deh boleh, jadi kayak inkonsistensi, nggak pede, itu juga bisa memantik dia untuk jadi nggak disiplin. Konsistensi juga penting banget yang seperti tadi aku bilang. Kita dengan bilang enggak, itu bukannya galak kok gitu. Kita disiplin aja bahwa enggak ya enggak. Karena begitu sekali ragu, anak pasti akan selalu ayo dong merayu gitu. Itu sih salah satunya. Butuh ketegasan dan kedisiplinan tadi Mbak Ayu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dan dari Mas Daniel Simbolon. Bagaimana membangun keluarga santun dan harmonis di era digital dengan kecerdasan emosional dan spiritual, Kak? Aduh, ini berat banget pertanyaannya. Iya, berat banget. Apa tadi? Membangun keluarga yang harmonis di era digital. Santun. Aduh, lupa. Membangun keluarga santun dan harmonis di era digital. Bagaimana membangun keluarga santun? Dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Aduh, bingung saya. Oke, mungkin aku jelasin general aja kali ya, Mas Iwan. Jadi gini, sebenarnya memang kita itu karena apa ya? Aku tuh sama Dito kan mungkin eranya dulu sempat ngalamin yang namanya tidak ada sosial media. Ada gitu kayak Friendster, Facebook pada zamannya. Tapi memang batasannya ya lingkupnya nggak seperti sekarang lah gitu. Dulu Instagram aja, explore aja tuh hanya artis-artis Hollywood ternama gitu. Kita nggak bisa masuk. Tapi sekarang siapapun ada gitu. Sekarang Ayudhya, Ocean, Skala. Itu berkembang. Iya, nah tapi seiring berjalannya waktu, memang ada beberapa poin idealisme yang kita miliki berdua yang akhirnya menurut kita ya, itu jadi nilai plus juga buat kita. Kita sadar lah bahwa, oh ini nilai plus kita. Walaupun terkadang menurut kita berdua, kita kadang memang tidak memanfaatkan gelombang yang sedang ricuh. Misalnya kita nggak pernah ikut-ikutan ngebahas sesuatu yang menjadi momok permasalahan di sosial media. Kenapa? Karena jujur sebenarnya kita takut, Mas Iwan. Kita takut salah membimbing karena followers kita banyak. Nggak semudah itu kita bahas sesuatu yang orang lagi bicarain. Walaupun nih, kadang kita juga terkesan cuek. Kayaknya, Kak, nanya dong pendapat tentang A, tentang B. Kita nggak pernah mau jawab. Ikutan dong. Nah, Kak, ayo dong, ikutin. Ini jawab ini dong, pendapat Kakak tentang orang yang begini-begini di sosmed. Kita nggak pernah jawab. Karena itu tadi, Mas Iwan, kita mungkin ada di era yang pernah nih ada nggak ada sosial media. Jadi kita lebih hati-hati gitu.
ya udah resepnya sebenarnya hati-hati itu sendiri gitu. Dan punya idealis, Mas. Idealis tuh harus tetap ada gitu. Apa namanya? Lo tuh mau jadi apa sih arahnya gitu. Makanya kita selalu dibilang, maksudnya kita ngeliatin bahwa oh ya keluarga kita ya gini nih. Kita nggak sering, misalnya ya, maaf nggak sering nongol. Iya, nggak sering. Kita tuh nggak pernah viral gitu. Nongolnya di laut, nongolnya di sawah. Sebel. Maksudnya kayak, kalau orang lagi rame, kita tuh nggak pernah tiba-tiba halo gitu, nggak pernah. Karena bukannya sombong atau gimana, cuman itu menurut kita bahwa itu cara survive kita di dunia digital sebenarnya. Itu cara kita untuk survive di dunia digital, bukan viral sekali terus hilang. Gimana konsisten itu nanti sampai kita tua, sampai karya kita yang bisa dikenal. Betul. Karena aku tuh selalu bahas sama Ayu dan ingat banget dia selalu bilang gitu. Nanti yang saat lo mati nanti atau lo nggak ada lagi di dunia ini, yang dikenal kan adalah karya. Adalah hasil apa yang lo kasih sama publik gitu ya. Kalau udah ada satu yang jelek, itu akan dikenal jelek terus. Makanya sekarang kita hati-hati banget di era digital ini yang cepat banget luasnya. Kita hati-hati banget dalam berkarya, kita hati banget dalam berucap kayak kolaborasi atau segala macam yang emang bukan bukan ranah kita yang ikut-ikutan arus atau ini, mendingan kita jangan. Udah, idealis kita begini, kita tahan. Gitu. Jadi makanya kayak tadi dia nanya emosionalnya gimana, spiritualnya gimana, ya tetaplah namanya sekarang itu kita harus menyaring semua hal itu baik-baik dengan benar gitu. Jangan cepat termakan hoax, jangan cepat termakan hal-hal yang negatif. Nah, makanya kita di sini juga ya berusaha semaksimal mungkin ya untuk tetap pada koridornya Dito dan Ayu nih. Gitu. Ini loh makanya mungkin bilang gini, aduh keluarga siapa ya? Nah, kita harus nyampe keluarga yang keren nih siapa ya? Itu. Nah, itu harus nggak ada pilihan lain, Mas Dito. Kalau enggak saya ketemu, saya gamparin satu-satu. Harus. Jadi saya setuju banget dengan Mbak Ayu dan Mas Dito ya. Satu, harus hati-hati tadi ya. Jangan mudah terpancing. Jangan mengikuti gelombangnya kemana, kita ikut gelombangnya. Karena ini gelombangnya juga banyak banget. Kalau nggak punya idealisme, kata Mas Dito, ya kita akan terombang-ambing ke sana ke sini. Apa artinya ngetop kalau cuman viral, abis itu hilang? Tapi kita pengen sesuatu yang langgeng, nggak cuma pernikahan aja yang langgeng, tapi juga eksistensi kita di media sosial juga langgeng. Dan itu dibangun tadi dengan idealisme tadi, dengan values. Makanya nggak aneh kalau Mbak Ayu sama Mas Dito kemudian juga waktunya akan panjang umurnya di dunia digital ini gitu loh. Ya. Karena dibangun nggak cuma dari go viral. Viral aja gampang men sekarang, bikin heboh apa, bikin drama apa. Tapi ya akhirnya gone kayak gitu loh. Tapi harus dibangun dengan value yang kuat seperti tadi. Ya. Makanya saya punya harapan gede tadi di program-program ngobrol sama dia, Stuja dan lain-lain, difokuskan kemana. Biar orang langsung tahu asosiasinya, oh Ayu dan Dito, that's it. Itu kan akhirnya ngebangun awareness, habis itu ngebangun persepsi tadi. Bahwa keluarga seru, ya keluarganya Mbak Ayu dan Mas Dito. Keluarga seru nih ngapain aja. Nah itu yang saya tunggu, bikin program itu. Itu saya tunggu. Siap Mas. Pertanyaan berikutnya, ini waktunya jadi cepet banget. Aduh. Oke, halo Kak Ayu dan Kak Dito, kenalin aku Aulia. Mau nanya nih Kak, kalau kakak sebagai orang tua gimana sih ngedidik Skala biar kalau misalkan kemauannya nggak diturutin teriak-teriak Kak? Gimana menurut Kak Ayu dan Kak Dito ngajarin Skala? Terima kasih. Kak Dito dan Kak Ayu, by the way, ini ya pesertanya tuh banyak banget yang tanya, kan gue belum menikah, gue masih ini, boleh nggak ikut acara ini? Ya boleh, ini bukan acara yang... Jadi saya pikir inspirasi Mbak Ayu dan Mas Dito bukan hanya untuk keluarga,
tapi untuk orang-orang yang pingin, oh nanti masa depannya mau kayak gimana, kayak gitu ya, tentang kreativitas. Jadi jangan sampai asosiasinya bahwa ini cuman buat keluarga aja, enggak. Ini bukan orang-orang yang menjunjung tinggi, orang yang kreatif, orang yang energik, orang yang into nature, ya orang ke alam. Nah itu tadi, balik lagi ke pertanyaannya, gimana tadi? Oke, jadi kalau misalnya untuk mendidik skala supaya dia mungkin spesifik banget ya sebenarnya nih pertanyaannya supaya nggak teriak-teriak gitu. Nah, kalau misalnya sekarang nih aku punya skala gitu, yang tadi aku bilang ada beberapa hal yang aku juga belajar dari dia. Memang anak itu beda-beda ya, kita nggak bisa nyalahin juga, dan aku nggak mau ngomong bahwa kita lihat dulu orang tuanya teriak atau enggak. Nggak bisa juga. Ada yang orang tuanya sudah kalem, tapi anaknya tetap teriak-teriak. Ada yang anak ibunya udah teriak-teriak, anaknya tapi kalem. Jadi sebenarnya balik lagi, semua anak beda-beda dan tidak ada satu formula yang bisa diterapin untuk semua anak. Balik lagi, kita harus lihat karakternya dan kita selalu harus mendengarkan lebih banyak. Mungkin kalau misalnya dia sudah tenang, bisa ditanya kenapa tadi teriak-teriak. Pelan-pelan aja mama atau papa dengar, jadi nggak perlu teriak-teriak. Dan sebenarnya intinya jadi balik lagi sih, kita harus mengenal anak itu, mengenal dan mendengar anak itu karakternya seperti apa. Karena ada yang memang tipe dia nggak bisa dikerasin, ada yang dikerasin dikit dia langsung sakit hati, ada yang dipelanin tapi kok nggak mau denger gitu. Jadi sebenarnya semuanya harus di-adjust sesuai dengan karakter anaknya gitu. Sorry banget ya, aku mungkin jawabannya mengecewakan, tapi itu nyata. Kayak istilahnya gini aja deh, kita mau bersahabat dengan teman baru kita di salah satu sekolah yang kita ingin gitu. Kita kadang sama sahabat kita berperilakunya beda, sama orang yang bukan sahabat kita beda. Nah, kita goalsnya apa dulu nih? Mau jadikan anak itu sahabat atau hanya sekedar oh ya udah anak, oke, dia harus respect sama saya. Ya balik lagi ke goals. Kalau memang mau jadi sahabat, berarti kan harus mengenal lebih dekat, harus tahu dia maunya apa, dia harus tahu. Kalau mau diomelin nih caranya yang kayak gimana ya, yang kena, yang pas sama anaknya gitu. Oke. Jadi sorry banget harus mengecewakan. Jawabannya intinya harus kenal dulu sih sama anaknya seperti apa. Iya, nggak bisa disamaratakan ya, bahwa anak tuh bukan kopi aja beda-beda, apalagi anak ritmenya pasti beda-beda karakter ininya. Oke, pertanyaan terakhir. Terakhir nih, cepet banget. Dari Riana Juli, halo Kak, aku mau nanya, apakah Kakak ada di masa kalian merasa lelah satu sama lain dan merasa salah satu sifat pasangan itu buat kita nggak nyaman banget? Gimana sih buat kita bisa yakin kalau dia ada pasangan yang harus kita pertahankan? Aduh, ini berat banget pertanyaannya. Oke. Kalau kita berdua ditanya lelah, kayaknya sih sampai umur pernikahan kita sekarang nggak pernah sampai ke titik lelah lah. Maksudnya ya kayak seru banget sih soalnya. Iya, maksudnya kayak masalah pasti ada gitu. Makanya kalau orang ini kan nanya kondisinya mungkin dia sudah sampai ke titik lelah. Balik lagi. Nah, komunikasi yang harus kalian jalani sebagai pasangan itu seperti apa? Mempertahankan sebuah hubungan itu memang tidak mudah, tapi harus ditanyain lagi nih sama dirinya dulu, bahwa ini orang yang udah terbaik buat aku belum? Kenapa aku bisa menikah sama dia gitu? Kenapa aku bisa memutuskan untuk sama dia waktu itu? Itu tuh harus diulang-ulang dulu, di-recall lagi tuh sebenarnya sebelum sampai ke titik aduh gue lelah. Kadang emosi yang muncul, kata lelah itu didukung sama emosi gitu loh Mas. Maksudnya kayak, aduh lelah nih, terus emosinya naik set, tanpa nafas. Kadang-kadang orang suka lupa nafas. Saat lelah, saat emosi, coba tarik nafas, terus buang nafasnya lagi, dan itu berulang-ulang dulu, terus tenangin, terus healing. Nah, teman-teman, resep juga dari kita berdua, kita tuh punya me time. Kita tuh punya waktu di mana sendiri-sendiri loh. Jadi sendiri-sendirinya dalam artian kalau Ayu lagi masak, ya saya olahraga. Atau misalnya lagi bosen barengan, ya kita nggak barengan terus.
kita harus punya me time, punya waktu yang dimana itu merefresh lagi untuk saat bareng kita punya kualitas yang bagus. Kita punya otak yang lebih seru lagi nih untuk diobrolin. Apa yang tadi kita pikirin pas tadi rilis, pas healing. Gitu. Nah, lelahnya mungkin jadi hilang tuh, Mas. Gitu. Maksudnya itu yang kita alamin dan bisa teman-teman mungkin bisa ikutin, yaitu punya waktu sendiri, healing, nafas, dan apa ya namanya, hilangkan emosi dulu di kata lelah itu. Aduh, ini sialan banget nih talkshow-nya, kenapa jadi dalam gini ya? Aduh. Nggak, tapi seru banget. Saya tuh punya harapan gede banget nih sama Mbak Ayu, Mas Dito, dan Mas Kala ini ya, bahwa so much you can share to us gitu loh, banyak knowledge, banyak inspirasi. Ini banyak juga pertanyaan yang pengen saya tanyakan, tapi kita ada keterbatasan waktu ya. Tapi tadi tuh catatan luar biasa kalau menurut saya. Pertanyaan terakhir bom banget itu menurut saya. Dan jawabannya pun juga luar biasa. Kita tuh suka terbawa emosi dan lupa napas. Napas tuh sesuatu yang paling itu luar biasa. Luar biasa. Jadi saya belajar meditasi dan lain-lain tuh juga kadang kita terlalu sibuk di kota-kota gede, sibuk ngapain, akhirnya lupa yang namanya lupa bernapas. Itu nikmat dari Tuhan yang luar biasa sekali dan kadang kita lupa. Kemudian punya waktu sendiri, healing. Ini benar-benar couple yang emang luar biasa menurut saya. Saya next time saya nggak mau wawancarai lagi. Sebel. Jangan dong, jangan kapok dong. Aduh, masih banyak nih kita ngobrol-ngobrolnya. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum menutup acara ini ya. Jadi sebelum acara tutup, saya pengen kasih tahu dulu nih. Jadi nanti ada satu pertanyaan terakhir buat Mbak Ayu dan Mas Dito. Tapi sebelumnya saya ingin ngasih tahu bahwa nanti jangan lupa mengisi post tes survei ya bagi rekan-rekan yang hadir di sini. Ini linknya. Caranya masukkan kode unik token yang diberikan di email konfirmasi yang kamu terima saat mendaftar. Isi form tes survei lalu klik tombol selesai. E-sertifikat akan dikirim ke email kamu, cek inbox dan spamnya. Ya, oke, itu pertanyaan terakhir buat Mas Dito dan Mbak Ayu. Ya. Bagaimana menjaga hubungan agar keluarga tetap harmonis? Kemudian agar kita juga, ini karena acara Kominfo dan Siberkreasi, gimana kita biar bisa makin cakap digital? Silakan. Oke. Jadi kalau misalnya rumah tangga ya, berarti supaya tetap harmonis. Aku tadi sempat jelasin sedikit bahwa aku orangnya sangat-sangat, aku tuh hopeless romantic banget. Tapi setelah aku sadari dan setelah kita berkomunikasi, adjustment, dan beberapa kali berantem, akhirnya aku jadi tahu bahwa ada hal-hal yang memang itu nggak baik, itu nggak bagus gitu. Jadi aku sangat-sangat jadinya mengedepankan logika yang akhirnya itu works banget di kita berdua gitu. Dan sesuatu yang menjadi, aku percaya juga nih sama pasangan, bukan hanya anak-anak aja, tapi setiap pasangan, setiap orang itu kan pribadi yang berbeda-beda. Ada orang yang suka dimasakin setiap hari, ada yang nggak perlu dimasakin, cuma perlu dibilang oke, baik, kamu mau ngapain boleh, itu ada gitu. Jadi pelajari pasangan kita seperti apa. Tapi setelah pelajari, aku juga yakin manusia itu makhluk yang dinamis, nggak mungkin sama terus bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Setelah kita mempelajari, kita juga harus beradaptasi selalu, karena kita setiap berantem itu kita bisa hitung ya. Jadi misalnya kita berantem tuh 6 bulan sekali. Jadi terukur ini ya. Jadi seperti umum pemegang saham gitu. Jadi pas lagi berantem, oh jadi kita butuh adjustment. Oke, berarti setiap 6 bulan kita ada perubahan nih. Kita ada adjustment rules, ada adjustment komunikasi, dan izin-izin tertentu nih, izin suami, izin istri, segala macam. Jadi adaptasi itu juga salah satu yang membuat kita selalu harmonis. Terus yang berikutnya adalah kebersamaan sih. Kita orangnya kebetulan memang sukanya sama hal-hal yang bersama, terus nempel. Kadang misalnya ada beberapa yang hobi dia yang kayaknya tuh, aduh,
gue takut lagi. Tapi aku harus berusaha pelajari. Seperti supaya apa? Seperti mancing. Supaya apa? Supaya jadinya aku bisa get along sama dia. Dan kadang aku masak, dia yang jadi bagian testernya. Jadi setiap, memang aktivitasnya me time, tapi ada di ujungnya nih ada selalu yang membuat kita selalu berduanya itu, Mas Iwan. Itu sih kalau dari aku. Tapi lucu ya kalau berantem gara-gara mancing tuh epic sih. Ya itu ya gimana ya, karena kita sukanya udah bareng, makanya kadang-kadang ada hal-hal yang dimana kok kamu nggak ikut sih, itu jadi malah jadi ribut. jadi kita mikirnya bahwa loh kan tadinya mau gitu. Nah itulah ya itu makanya kalau harmonis, sekali lagi kita intinya sih ngobrol sih Mas, komunikasi itu nomor 1. Ngobrol karena yang aku ingat selalu pas setelah misalnya kita debat atau ada ada konflik gitu, ujung-ujungnya ada yang dibahas, oh ya kita udah lama ya nggak ngobrol dalam artian heart to heart gitu, apa yang lo mau, apa yang gue mau gitu, itu aja sih sebenarnya. Dan itu nggak bisa ditentuin kapan, maksudnya nanti jadi bahasan tuh, oh ya lu main HP mulu sih, lu main ini, nah itu jadi konflik tuh. Jadi mendingan ayo sini ngobrol gitu, duduk ngobrol, itu yang penting gitu. Jadi supaya tidak ada konflik ke depannya dan harmonis. Saya tuh pengen banget ya ntar di ngobrol bareng dia atau acara-acara itu kayak Mbak Ayu kan pernah belajar acting juga ya, jadi acting dong. Berantemnya sama Mas Dito tuh kayak gimana? Itu menurut saya pasti bakal lucu. Itu pasti bakal lucu. Kamu ini pegang HP dulu. Saya pengen Mas Dito jawabannya kayak gimana sih? Jadi bukan kandasian, tapi ini di drama. Menurut saya nggak perlu deh ikut isu sana ikut sini. Kita bikin aja isu sendiri yang lucu, yang seru kayak gitu. Ya, iya. Saya pengen tahu gaya berantemnya kayak gimana. Nah, terakhir. Gimana caranya, ini kan pasangan yang digital banget, gimana memaksimalkan teknologi digital untuk bisnis dan lain-lain, Mbak Ayu dan Mas Dito, agar teman-teman yang hadir di sini itu biar makin cakap digital. Nah, makin cakap digital itu narasi yang ingin dibawa oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Siberkreasi untuk melakukan sosialisasi agar netizen kita makin cakap digital. Silakan Mbak Ayu dan Mas Dito. Oke, jadi kalau boleh aku cerita sedikit, sebenarnya sosial media ini salah satu bidang yang aku suka banget Mas Iwan. Jadi aku tuh kalau di Stuja ya, mungkin bagian supply chain atau bisnis whole-nya secara general mungkin dijelasin sama Dito. Tapi kalau untuk sosial media, aku turun langsung untuk nge-brief semua tim aku yang memang ngerjain itu gitu. Nah, untuk sosial media sendiri, aku selalu bilang sama teman-teman followers aku kalau bedah buku dan lain-lain segala macem, kalau misalnya sesuatu di sosial media itu ya namanya aja dunia maya ya. Jadi dunia maya itu kan di luar dunia real gitu ya. Kita bisa memanfaatkan itu, bisa jadi produktif, tapi bisa menjadi bumerang kalau misalnya kita salah menggunakannya. Nah, seperti contoh aja ya, kayak aku bikin akun bisnis gitu, udah dikasih tahu tulisannya, udah dikasih tahu informasinya, masih menanyakan satu informasi yang baru saja dipost, istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya aku sih harapannya buat temen-temen yang mungkin mencoba usaha atau mencoba geliat keriuhannya digital gitu ya, mungkin kita bisa belajar dari audiens itu sendiri gitu. Kita harus tahu audiens kita siapa, kita harus tahu followers kita siapa, bagaimana kita menginformasikannya, sama balik lagi seperti yang tadi anak sama pasangan, kita harus tahu dulu nih, kita kenal dulu sama siapa yang melihat kita, lalu kita adjust atau kita ya apa ya, maksudnya kayak ngejelasinnya juga sesuai dengan audiens kita gitu. Makanya tadi Mas Iwan mungkin sempat jelasin ya, kok ini orangnya goofy banget dua-duaan tapi ternyata deep gitu. Karena somehow ada yang deep itu kita cuma bisa jelasin di momen seperti ini gitu. Kalau misalnya di momen platform kita sendiri, orang mungkin belum tentu bisa ngeh gitu. Jadi kita harus selalu tahu audiens kita seperti apa, jadi kita bisa tahu cara nyampeinnya seperti apa. Cuma memang harapan aku juga buat temen-temen, yuk kita baca. Ikro. Karena ini
buat aku ya, maksudnya memprihatinkan banget sih gitu, dalam artian ada yang bisa berantem, ada yang bisa jadi musuh-musuhan hanya karena sosial media gitu. Padahal sosial media bisa bikin kita beli rumah loh. Jadi ngapain berantem kalau nggak dijadiin rumah gitu. Ya, Kurang lebih seperti itu. Ya, paling ya itu belajar karena kan tadi hashtagnya makin cakap digital itu sebenarnya harus tahu dari hulu sampai hilirnya. Jadi bukan hanya oke, gue bayar ini, ini lo bisa ini, enggak. Kalian harus bisa dulu sendiri semuanya, baru cari orang, baru cari tim, tahu apa yang mau dikerjain, apa yang mau disampaikan gitu. Jadi orang yang menggali sesuatu. Jadi orang yang haus akan ilmu gitu. Itu yang sebenarnya harus sekarang ini banyak yang pasti yang nonton anak-anak muda gitu, yang tadi Mas Iwan bilang emang harus udah nikah ya? Enggak, karena aku tahu nih yang nonton anak-anak muda, tolong waktu dan kesempatan kita selalu bilang ya. Saat udah kesempatan kita tuh pas bedah buku Mas Iwan. Jadi kita sering dulu bedah buku Teman Tapi Menikah, kita selalu bilang, ngapain lo galau-galau, ngapain kalian sedih-sedih terus, dalamin skill. Motret aja pada susah Mas Iwan. Ini kan digital ya. Iya. Motret bisa ke sosial media. Copywriting, suka nulis, cerita bisa ke sosial media. Suka video, media. Semuanya bisa ke sosial media. Jadi balik lagi kita harus nambahin skill karena nanti semuanya akan di-share di sosial media. Dan jangan takut investasi untuk skill itu. Iya. Jadi orang suka nanya investasinya apa sih gitu. Beli kamera ngapain sih, atau ikut kelas seperti ini ngapain gitu. Ada manfaatnya kalau kalian benar-benar pengen cakap digital. Maju ya. Oke, thank you Mbak Ayu, Mas Dito. Itu saya ngelihatnya nasihat dari dalam hati banget. Gak ada skrip, gak ada ini, langsung keluar dari mulutnya. Banget. Dan sebelum saya menutup acara kali ini, mungkin Mbak Ayu dan Mas Dito bisa menyapa 1.400 orang yang sudah hadir di sini. Silakan Mbak dan Mas Dito. Hai, thank you banget. Thank you semuanya. Nyalain kameranya boleh. Seluruh Indonesia, aku kangen banget sama kalian. Kita biasanya ketemu di bedah buku, yes. Talk show segala macam, kita kangen banget. Mudah-mudahan bisa lagi ya Mas Iwan, kita kayak waktu kemarin. Iya. Buat acara ini. Iya. Waduh. Sampai jumpa ya semuanya. Thank you banget waktunya. Semoga bermanfaat. Semoga cuap-cuap kita yang ini karena beneran loh, ini jarang. Kita biasanya kalau di sosmed, aku bahkan kadang ngevideoin aja diem, kadang sekalinya diem goofy. Jadi kadang tuh kita serius. Ini nih kalau dipancing-pancing, apalagi sama Mas Iwan nih, langsung jos kena. Thank you. Banget kesempatannya. Kita yang makasih untuk kesempatan berharga, dan ini salah satu talk show yang saya tunggu-tunggu, Mbak Ayu dan Mas Dito. I know you are very nice couple, very nice family, dan real orang yang jujur, bisa seru, bisa happy. Jadi kalau saya simpulkan ya, ini dari 3 keluarga yang super happy, super energik, dan saya bilang ini bukan hubungan bapak, ibu, dan anak, tapi anak-anak dan anak. Yang saya lihat ini 3 orang yang sedang merayakan cinta. Ini 3 orang yang sedang merayakan hidup. 3 orang yang sedang melakukan perjuangan untuk hidup dan masa depan yang lebih indah dan lebih bahagia lagi. Ya. So, all the best buat Mbak Ayu dan Mas Dito. Sama-sama, terima kasih banyak. Makanya udah usai acara sore hari ini, kita running 45 menit lebih dari yang kita jadwalkan gara-gara Mbak Ayu dan Mas Dito. Oh my God. Terima kasih untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Siberkreasi yang telah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih juga untuk pasangan yang super keren, Mbak Ayu Dia dan Mas Dito, dan semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya Iwan Setiawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.
1, 2, 1, 2. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, DC Berkreasi. Yo. Mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia bersama.